Assalamualaikum, kembali channel Hobi Ari. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita kembali mengontenkan si Isuzu Mu X. Jadi di kesempatan kali ini aku mau ke bengkel Isuzu untuk ganti rack end-nya si Isuzu Mu X. Rack end atau long tie rod teman-teman. Jadi sebelumnya spare part-nya aku udah beli. Nah jadi untuk rack end ini ada dua isinya. Aku pakai 555 aja. Kemudian untuk end tie rod yang kanan waktu itu udah ganti di Isuzu, cuman sekarang mungkin yang kiri perlu ganti sekalian aja. Nanti dicek. Kemudian ini ada dua busing arm atas. Dulu sebelumnya udah ganti yang sebelah kiri waktu di bengkel Pro Tuning. Tapi nanti kalau misalnya kaki-kakinya dicek, yang kanan perlu diganti, ya sudah, ini spare partnya. Jadi teman-teman, ini salah satu cara supaya datang ke bengkel itu barangnya ready atau siap pasang. Kadang kalau misalnya demandnya lagi banyak yang servis, seperti si rack end itu di Isuzu BSD, kadang mesti inden dulu. Maksudnya dia just ngirim dari IAMI atau kantor pusat. Jadi ya kita sebelumnya booking dulu, nanya-nanya spare partnya ada atau tidak. Jadi untuk menghemat waktu ya kita belanja sendiri aja. Nggak masalah teman-teman. Yang penting sasarannya apa yang mau kita kerjakan hari ini tercapai juga. Oke teman-teman, sekarang posisi jam 7 dan si Mu X sudah semakin membesar, kilometernya 201.000 sekarang. Dan untuk part kaki-kaki yang rack end ini memang selama aku pegang mobil ini, memang 3 tahun pegang mobil ini memang belum pernah diganti. Dan sepertinya dari pemilik sebelumnya juga belum pernah ganti juga. Memang sudah waktunya harus diganti. Karena pertama, kondisi jalan di sekitar rumah di DKI Jakarta, Jabodetabek banyak yang rusak karena hujan dan beban traffic. Jadi kaki-kaki juga penting, apalagi kemarin aku baru saja ganti ban. Dan jangan sampai jadi malah menghancurkan atau membuat tipis cepat ban yang sudah baru diganti kemarin. Ya udah teman-teman, sekarang kita langsung menuju ke bengkel aja karena aku sudah booking. Insya Allah aku urutan pertama di bengkel. Jadi teman-teman, kenapa aku harus mengganti rack end ini? Karena gejalanya seperti ini. Jadi kalau kita melewati jalan yang keriting, itu setir agak sedikit liar, dan jadi kita pegangan setirnya mesti mantap, pegang setirnya supaya mobilnya nggak goyang kiri kanan, lari kiri kanan. Dan kondisinya mobilnya juga kalau di spuring hasilnya bagus, bisa balik ke toe-nya 0. Cuman pertama setirnya liar kalau kena jalan keriting. Terus yang kedua adalah kalau kita jalan di kecepatan tinggi, setir agak getar, tapi bukan getar karena velg tidak dibalancing. Ini kondisinya velg sudah dibalancing tapi masih ada getar. Jadi potensi terakhir adalah rack end sudah mulai gejala oblak, meskipun di spuring itu hasilnya bisa lurus atau 0 toe-nya. Ya sudah teman-teman, karena part yang ini memang juga dari awal belum pernah diganti, ya kita ganti aja sebagai hitung-hitung permajaan kaki-kaki si Isuzu Mu X. A few moments later. Nah, mobil sudah didongkrak dan dicek, ternyata long tie rodnya yang kiri kanan dua-duanya kena. Jadi ya sudah diputuskan ganti saja daripada ban baru ini yang jadi korban. Oke, long tie rodnya ini. Nanti yang sebelah sini, nah ini kebetulan udah sobek juga. End tie rodnya sekalian kita ganti. Oke, biar masnya lanjut dulu. Oke, nanti lagi dibongkar dulu rack end atau long tie rodnya. Tapi tadi untuk busing arm atas yang kanan infonya masih bagus. Jadi nanti gantinya long tie rod sama end tie rod yang kiri. Untuk long tie rod kiri kanan. Oke, kita skip nanti ke kondisi sudah terbongkar semua. Nah, masnya ngukur ulirnya dulu supaya nanti waktu masang end tie rodnya nggak terlalu jauh selisihnya. Dan setirnya masih bisa cukup lurus sebelum spuring. Nah, sekarang kita lepas kawatnya yang megang karet boot. Harapannya nanti bisa dipakai lagi. Nah, ini udah dilepas end tie rodnya. Kita cek betapa gemuainya dia. Ya Allah, ya Allah, lemah banget.
Oh iya. Nah ini udah dibongkar. Kita mau main off road dulu ya. Kalau teman-teman bengkel biasanya bilang ini pukul beduk. Apakah dia bisa mukul beduk? Kita coba. Iya, bunyi banget ya Allah. Parah banget bunyinya ini. Nah teman-teman, kalau udah kayak begini jadi udah tuh ya langsung ganti aja ya, karena daripada yang dimakan ban atau part-part lainnya dari mobil. Ini yang kanan nih, yang kiri belum tahu, tapi kayaknya harusnya mirip. One eternity later. Nah yang sebelah kiri udah kelepas. Ini dia barangnya. Tapi ini agak lumayan nih, nggak terlalu koclak seperti yang sebelah kanan. Cuman kalau kita puter gini, nah ada enteng banget nih. Iya. Jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Tuh model bola. Terus dia ada teflonnya. Sebenarnya bisa di repair, cuman kayaknya nggak worth it ya di repair dari segi harga. Nah kita ganti baru aja. The next day. Nah alhamdulillah teman-teman, untuk urusan kaki-kaki sudah beres. Long tie rod kiri kanan sama end tie rod yang kiri kita ganti. Sekarang mumpung masih ada waktu, kita ganti oli mesin sekalian, karena mobil ini sudah 400 kilo lagi nyampe 5000 dari terakhir ganti oli di Desember 2025. Artinya mobil di jalan 2 bulan itu 5000 km tercapai. Oke lanjut, kita pakai oli yang biasa dipakai aja di bengkel Isuzu. Lihat dua bapak-bapak nih lagi ngedain mbak-mbak dari Yami. Oke lanjut ganti oli. Ya, kerjaan tambahan tadi selain ganti oli mesin, kita juga ganti lampu rem. Nah, lampu remnya putus sebelah kosong. Jadi buka batok lampu ini nih perlu trik, teman-teman. Selain ngebuka baut di sini, dia ada kaki ini, kakinya di sini. Jadi nggak bisa habis buka baut digeser ke sini tuh nggak bisa. Jadi harus nyelipin kayak misalnya pry tool. Nah ini teman-teman udah nyiapin pry tool, alhamdulillah bagus. Jadi begitu dia sudah dibuka bisa keluar slek, baru ditarik ke sini batok lampunya. Kalau dipaksa ditarik, ini pasti patah ini. Dudukan yang ini ada dua atas bawah. Sama satu lagi lampu yang ini mati. Lampu apa ya, lampu senja ya, yang satu kaki soketnya. Oke, oh, ini kondisi lampunya. Ini lampu yang ini. Ini yang model tancap, ini yang lampu yang ini. Oke, lanjut. Semoga cepat beres. Lampu barunya sekalian pasang. Kemudian untuk penggantian oli mesin, saat ini lagi ngedrain. Nah, lagi ngedrain, kita sekalian ganti filter olinya juga. Oke teman-teman, nanti biasanya jangan lupa juga minta tolong kencengin klem-klem di pipa-pipa intercooler ini atau pipa intake, karena mobil diesel itu kan getarannya lumayan ya. Kadang kayak klem-klem ini bisa kencangannya berkurang dengan sendirinya. Oke, kita lanjutkan servisnya si Isuzu Mio X ini di bengkel Auto Cipta Karya BSD. A few moments later.
Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai ngebengkel di Astrido Isuzu BSD. Nah, jadi sekarang kondisi setirnya biasa. Kalau habis bongkar tie rod pasti miring. Jadi sekarang aku on the way ke bengkel spuring dulu. Nah, jadi teman-teman, tadi untuk perbengkelan yang dilakukan hari ini seperti biasa, awalnya cuma pengen ganti tie rod aja, jadi nambah-nambah additional work gitu. Tapi nggak apa-apa, memang sekalian diperiksa atau diganti kalau apabila memang ada yang perlu diganti. Nah, untuk biaya perbaikan hari ini, nah tadi sebenarnya belum bayar juga, jadi mobil langsung dibawa keluar seperti biasa. Estimasi awal itu untuk jasa bongkar pasang long tie rod itu 400.000 teman-teman untuk 2 roda. Tapi kan spare part buat sendiri, jadi spare part nggak dihitung. Tapi kemungkinan kalau tambahan-tambahan tadi aku ada ganti lampu, kemudian ada ganti oli juga, sama filternya, ya mungkin kisaran kalau misalnya tadi jasa 400.000 untuk long tie rod, kemudian untuk ganti oli, mengacu ke video sebelumnya pernah aku bikin ganti oli murah di bengkel Astrido ini sekitar sekitar berapa ya, sekitar 400.000-an juga. Tambah lampu ya mungkin biaya ngebengkel kali ini hampir 1 juta atau 1 jutaan lah, sudah lewat. Tapi nggak banyak, jadi maksudnya nggak sampai 1,5 juta, 1 jutaan pasti. Jadi ya sudah, alhamdulillah sekarang mobil dipakai jalan, kondisinya senyap, tambah senyap. Dan ternyata tadi dari 2 long tie rod yang kita pukul-pukul, kita coba goyang-goyang, yang paling arah yang kanan sampai bunyi kelutuk-kelutuk itu, kemudian yang kiri masih agak lumayan seret. Dan untuk end tie rod sebelah kiri kondisinya memang hancur juga, karetnya udah sobek, udah kemasukan pasir juga, mungkin dalam waktu dekat juga akan perlu diganti. Ya sudah, kita ganti aja. Jadi spare part yang tersisa yang belum terpasang karena memang tidak perlu diganti adalah si busing arm atas. Masih ada tuh. Tuh busing arm atasnya masih ada. Ya udah teman-teman, sekarang kita langsung menuju ke bengkel spuring. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Hasil spuring, jadi toe-nya finalnya bisa 0, kemudian casternya tetap ada plus, cambernya minus 0,12 kiri, right-nya 0,06. Oke lah, masih bagus, masih ada camber sedikit. Soalnya kalau terlalu tegak juga nggak bagus teman-teman. Kemudian untuk yang belakang tidak di-adjust karena kan garden solid. Oke, alhamdulillah sehat mobil. Urusan perkaki-kakian hari ini.